Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Jamaah sholat zuhur berjamaah di Masjid Ukhuwah Islamiyah Shaimun dan Shaimat rahimahullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hujan, dan insyaallah juga kita saat ini dalam kondisi menjalankan ibadah puasa Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita dan memenuhi semua hajat kita, dan Allah ridho atas semua ibadah yang kita lakukan di bulan puasa. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita juga termasuk dari hamba Allah yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan bersabar atas segala ujian dan musibah yang juga diberikan. Salawat dan salam marilah selalu kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu menjadi umatnya yang berusaha untuk istiqomah menjalankan sunnahnya dan selalu melafazkan salawat atasnya, sehingga kelak di yaumul hisab beliau memberikan syafaatnya kepada kita dan kita dijauhkan dari azab api neraka. Jamaah rahimahullah, shaimun dan shaimat, tujuan berpuasa seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 183. Di akhir surat tersebut Allah menyatakan la'allakum tattaqun, supaya engkau menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa adalah salah satu ibadah yang ujungnya atau targetnya adalah menjadikan manusia, menjadikan orang tersebut mendapat predikat muttaqi atau orang-orang yang bertakwa. Walaupun puasa bukan satu-satunya ibadah yang mengarahkan manusia untuk menjadi takwa, karena semua ibadah, semua ta'abbud, semua bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala tujuannya menjadikan orang tersebut menjadi orang yang bertakwa, dan salah satunya memang adalah puasa. Karena puasa ini penting dan menjadi salah satu rukun Islam. Jamaah rahimakumullah, predikat la'allakum tattaqun, untuk supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Salah satu atau karakter orang bertakwa di dalam surat yang lain, di ayat yang lain juga Allah nyatakan tanda-tanda orang yang bertakwa itu apa, atau karakter yang disebut orang bertakwa itu seperti apa. Tadi kan ada media, ada ibadah yang menjadikan orang itu dianggap atau di sisi Allah sebagai orang yang bertakwa. Lalu karakter orang yang bertakwa, atau dengan kata lain orang yang sudah berhasil
atau sudah menjalankan ibadah tersebut dan mendapat predikat muttaqi atau orang bertakwa. Nah, apakah atau ada apa saja karakter yang sehingga disebutkan orang itu adalah orang yang bertakwa? Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat 17. Ali Imran ayat 17, di situ disebutkan tanda-tanda atau sebagian tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan di akhir ayat tersebut, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah al-mustaghfirina lil ashar. Al-mustaghfirina lil ashar artinya adalah orang-orang yang memohon ampun kepada Allah di saat atau di waktu sahur. Jadi salah satu karakter dari orang yang bertakwa dan dinyatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 17, al-mustaghfirina lil ashar, yaitu orang-orang yang meminta ampun, yang mengucapkan kalimat istighfar saat sahur. Sahur dalam bahasa Arab, sahrun itu adalah artinya penghujung malam. Penghujung malam mendekati azan subuh. Itu kita sebut dalam bahasa Arab waktu sahar. Waktu sahar atau waktu penghujung malam. Lalu apa hubungannya dengan kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini? Jelas sekali hubungannya, karena hampir setiap malam dipastikan insya Allah kita melaksanakan makan di waktu sahur. Lalu kaitannya dengan makan di waktu sahur dengan al-mustaghfirina bil ashar apa? Inilah momen di mana kita menggunakan waktu sahur kita selain untuk makan, untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur itu adalah salah satu tanda orang-orang yang bertakwa seperti yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat 17, al-mustaghfirina lil ashar, orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Kita tentu sebagai orang awam, ya, apalagi jarang-jarang untuk bangun di sepertiga malam. Nah, di bulan Ramadan inilah kesempatan kita, ya, dimana di bulan Ramadan kita hampir dipastikan bangun di waktu sahur untuk makan dan minum. Nah, ternyata di waktu itulah ada tanda-tanda orang yang bertakwa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala al-mustaghfirina bil ashar. Selaras dengan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan di surat Az-Zariyat ayat 18, wal mustaghfirina bil ashar, yaitu orang-orang yang pada waktu sahur memohon ampunan. Wal mustaghfirina bil ashar, wa bil asharil mustaghfirun, wa bil asharil mustaghfirin, artinya orang-orang, hampir sama ini redaksinya antara dan selaras, maknanya juga selaras di surat Al-Imran ayat 17 dan surat Az-Zariyat ayat 18. Intinya adalah orang-orang yang memohon ampun di waktu sahur. Lalu kalimat istighfar yang bagaimana? Ya, banyak sekali kalimat istighfar. Ya, paling tidak ya kita melafazkan astagfirullahaladzim walau sekali saja. Ya, karena disitulah, karena ingat kalimat istighfar bukan hanya asal ucap atau bukan hanya kita mengucapkannya tanpa makna.
Di situ ada makna yang kalau kita dalami, dari setiap dosa yang kita lakukan aku mohon ampun ya Allah. Dari setiap dosa yang aku lakukan, bahkan sebelum aku mengucapkan istighfar sudah ada dosa yang aku lakukan, aku memohon ampun. Makna yang istighfar itu kita benar-benar memahami posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang selalu bergumuran dosa setiap saat, tetapi memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa itu. Itulah ada kalimat istighfar. Bisa kita mengucapkan astagfirullahalazim wa atubu ilaih, atau misalnya lebih lengkap lagi dengan sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubillahi min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika 'alayya wa a'udzu laka min dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Tadi sayyidul istighfar. Atau astagfirullahalazim la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin. Paling tidak ada kalimat astagfirullahalazim di setiap sahur kita, di setiap penghujung sahur kita, sehingga kita insya Allah termasuk golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi sebagai orang-orang atau ciri-ciri orang yang bertakwa, yang apa? Wabil asharil mustabir, yang pada waktu sahur mereka mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahullah, jadi inilah kesempatan kita selama bulan Ramadan ini untuk selalu mengucapkan kalimat istighfar di setiap makan sahur kita. Di hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan istighfar pada waktu sahur, Rasulullah SAW bersabda, yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thuluthul laili al-akhir fayaqul man yad'uni fastajib lahu man yas'aluni fa'utiyahu man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir dan berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, aku akan memberinya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, aku akan mengampuninya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jamaah rahimakumullah, itulah keutamaan mengucapkan istighfar pada saat waktu sahur, pada saat penghujung malam. Keutamaan mengucapkan istighfar. Jadi jangan sampai kita melewati momen atau melafazkan istighfar di penghujung sahur kita, karena disitulah ada tanda-tanda orang yang bertakwa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil asharil mustaghfirin, dan orang-orang yang beristighfar di waktu sahur, di penghujung malam. Jamaah rahimakumullah, seperti yang sudah disampaikan dari sabda Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang meminta ampun kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan aku hapus dosa-dosanya. Itu manfaat atau keutamaan istighfar di waktu sahur. Selain itu, kalimat istighfar ini juga akan membuka pintu-pintu rezeki. Dengan selalu mengucapkan istighfar akan membuka pintu-pintu rezeki. Hal ini selaras yang disampaikan atau yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat, memperbanyak harta dan anak anak. Kemudian kalimat istighfar ini juga banyak beberapa sumber disebutkan mencegah turunnya bala dan musibah. Selain itu kalimat istighfar benar-benar mendekatkan kita, meningkatkan kedekatan kita dengan Allah, karena kita mengakui bahwa kita hambanya yang selalu berbuat dosa lalu memohon ampun kepadanya. Mohon ampun kepada Allah, hal inilah yang menjadikan kita menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi istighfar ini diucapkan pada waktu sahur atau pada waktu penghujung malam, yang di saat itu penuh keberkahan dan ketenangan untuk kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bulan Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk kita memperbanyak istighfar, apalagi hampir dipastikan setiap waktu atau di penghujung malam kita bangun untuk melaksanakan sahur. Kemudian di samping itu di bulan Ramadan ini juga ada malam 1000 bulan atau Lailatul Qadar, adalah malam pengampunan, Lailatul Maghfirah, malam pengampunan. Memang malam Lailatul Qadar tidak pernah ada dalam kalender dunia, tidak ada pernah tertulis dalam kalender kita, tetapi jadikanlah momen mencari malam Lailatul Qadar ini sebagai usaha kita yang pertama untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimahumullah, lalu bagaimana kita bisa agar dapat beristighfar selalu ya di waktu atau di penghujung malam? Tentu bulan puasa ini kita gunakan sebagai latihan bagi kita untuk selalu mengucapkan istighfar di penghujung malam, di waktu sahur, karena dalam satu bulan ini kita akan berusaha juga bangun sahur lalu menafaskan kalimat istighfar, sehingga setelah bulan Ramadan pun kebiasaan ini kita mulai menjaganya ya, agar terus, sehingga apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil ashar mustaghfirin, adalah orang-orang yang di waktu sahur mengucapkan istighfar, adalah salah satu atau karakter orang yang bertakwa. Jamaah rahmatullah, tentu kita tidak ingin melewatkan istighfar walaupun barang satu kalimat saja di setiap sahur kita. Ya, marilah sama-sama kita berusaha untuk melatih diri kita ya, mengucapkan atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Ya, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertobat kepadanya. Aku kembali kepadanya. Ya, syukur-syukur kita bisa sambil merenungkan atas dosa-dosa yang kita perbuat, lalu memohon ampunan dengan tulus pada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita mengamalkan istighfar ini sepanjang hari, tidak hanya pada waktu sahur saja. Memang di waktu sahur adalah momen yang paling tepat untuk kita beristighfar, tetapi bukan berarti kita di waktu itu saja mengucapkan istighfar, bisa sepanjang hari. Bahkan perbanyak istighfar sepanjang hari. Jamaah rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang selalu beristighfar di waktu sahur dan ampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala terus ya memberkahi
dosa yang terang maupun yang tersembunyi. Amin amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Aku qouli hadza astaghfiruhu wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.